Terlebih dahulu. Oh ya, silakan teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan ya, karena waktunya terbagi menjadi dua bagian ya, ada PU1 dan PPU. Jadi kita bagi saja prioritaskan untuk soal-soal yang mungkin dirasa perlu untuk kita bahas. Boleh dari nomor berapa dulukah yang akan dibahas? Silakan ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan saja biar lebih efektif pembahasannya karena waktunya harus kita bagi menjadi dua sesi subtes ya. Kita mulai dari penalaran terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman? Silakan mengajukan nomor soal ya. Nomor manakah yang perlu kita bahas terlebih dahulu dari materi penalaran dulu ya. Jika tidak ada, saya pilihkan saja ya yang mungkin beberapa masih terkendala nih dalam mengerjakan soalnya. Ada yang masih keliru, ada yang masih ragu-ragu, ada yang ternyata banyak yang salah memahami konsepnya. Oke, sebentar ya, dianalisis dulu. Sambil silakan teman-teman barangkali ada ajuan nomor soal yang perlu kita bahas. Oke, saya mulai dengan soal nomor 2 ya teman-teman ya, penalaran. Oke, soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah tentang menggambarkan kualitas kesimpulan tersebut. Nah, kualitas kesimpulannya ya kita lihat dulu premisnya apa, lalu simpulannya apa, baru nanti ketemu kualitasnya bagaimana ya. Premisnya adalah untuk lulus dari program magister, seorang mahasiswa. Untuk lulus dari program magister, seorang mahasiswa harus menyelesaikan tesisnya. Oke, mahasiswa harus menyelesaikan tesis. Jadi ini ada syarat agar seorang mahasiswa itu lulus program magister. Oke, ini adalah premis satu ya. Kemudian tesis tersebut harus diuji dalam sidang tertutup. Jadi ada dua ketentuan untuk lulus ya, untuk bisa lulus. Pertama adalah harus ada tesis, yang kedua harus diuji. Kemudian, dosen A telah menyelesaikan ujian tertutup untuk tesisnya. Dosen A menyelesaikan ujian tertutup untuk tesisnya. Kesimpulannya, dosen A adalah lulusan program magister. Baik, kita amati ya teman-teman ya. Ini kita perlu berhati-hati untuk menyikapi soal seperti ini karena beberapa orang kadang-kadang salah memahaminya. Kita lihat premis ke satu itu adalah untuk lulus. Kemudian ada pemisalan. Ternyata dalam pemisalan itu berubah identitasnya nih dari mahasiswa berubah menjadi dosen. Oke, ya jadi ada pergeseran identitas. Pergeseran identitas. Yang seperti apa sih dari mahasiswa berubah menjadi dosen? Karena apa? Karena kita tidak tahu dosen A ini apakah termasuk dalam bagian mahasiswa yang dimaksud atau bagaimana ya kayak gitu. Jadi tidak secara eksplisit disampaikan dosen A kan seharusnya kayak gini. Dosen A adalah mahasiswa program magister. Berarti dosen A itu punya kriteria yang sama dengan yang disebutkan pada premis satu. Kalau tadi dosen A adalah salah seorang mahasiswa. Tuh, ada pergeseran ya. Lalu yang kedua, ternyata premis pertama itu bicara soal syarat ya, teman-teman. Syarat, artinya kalau syarat itu belum, sebelum. Sementara pada bagian simpulan, dosen A adalah lulusan. Lulusan itu berarti adalah hasil. Jadi secara waktu ini sebenarnya tidak sinkron ya, tidak
Maksudnya ada sih hubungannya ngomongin waktu juga tentang program magister, tetapi hubungannya bertentangan, satunya sebelumnya, satunya hasil itu, satunya sesudahnya gitu. Bagaimana dengan pilihan A? Kesimpulan tidak relevan. Nah, apakah relevan atau tidak? Kita lihat ya. Biasanya relevansinya itu dilihat dari subjek dan predikatnya. Apabila masih ada hubungannya sedikit saja, itu berarti masih berhubungan, masih relevan ya, ada relevansinya. Dan itu ada di kesimpulan ini. Adalah lulusan program magister. Nah, oke, program magisternya itu sesuai dengan apa yang dibahas di dalam konteks premisnya ya, seperti itu. Itu ada, berarti relevan nggak relevan? Masih relevan. Tetapi kalau dilihat simpulannya itu cacat. Kenapa? Cacat logika ya. Karena logika pertama adalah bicara soal waktu sebelum, ini waktu ya, waktunya bicara soal syarat versus hasil. Tuh, jadi sebelum dengan sesudah, dilihat dari kata lulusan. Gitu. Kalau begitu, yang manakah jawabannya? Kesimpulan memiliki kemungkinan salah. Nah, dapat dipastikan benar kita eliminasi ya, karena ini sudah pasti salah. Kalau dipastikan benar tuh nanti kayak gini. Dosen A adalah mahasiswa program magister. Dosen A telah menyelesaikan ujian tertutup untuk tesisnya. Kesimpulannya, dosen A adalah berhak untuk lulus program magister gitu. Nah, itu boleh. Itu yang dipastikan benar. Jadi si premis-premisnya akan sesuai dengan yang ada di premis sebelumnya gitu. Nah, ini jelas salah. Kesimpulan tersebut memiliki kemungkinan benar. Oke, kemungkinan nggak pasti ya, tapi ternyata kebenarannya ini terbantah dengan tadi ada pergeseran antara identitas mahasiswa dengan dosen sehingga kita tidak bisa melihat apakah dosen itu termasuk kriteria yang dimaksud atau bukan. Lalu ada ketidaklogisan antara hubungan waktunya ya sehingga kebenarannya terbantah. Nah, kalau gitu yang ini salah. Yang terakhir, kesimpulan tersebut dapat dipastikan salah. Nah, ada nilai kepastian di sini. Yang disebut dengan pasti salah adalah mengingkari. Ingkaran ya, teman-teman ya. Jadi, kalau idealnya kan tadi sudah disampaikan, harus ada atau premis penengah dulu. Dosen A adalah mahasiswa program magister. Terus punya kriteria menyelesaikan ujian tertutup untuk tesisnya itu sudah dilaksanakan. Nah, yang pasti salah tuh kayak gimana? Seharusnya dia itu masuk kriteria lulus dari program magister, ternyata yang keluar dalam simpulan adalah tidak bisa lulus misalnya. Nah, itu adalah salah. Yang dipastikan salah itu yang menentang, yang mengingkar, yang kontradiksi. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang B, memiliki kemungkinan salah. Karena apa? Karena tadi dua hal ini. Pertama ada pergeseran identitas dari mahasiswa kok tiba-tiba ke dosen. Lalu kita juga nggak tahu apakah eh, selain dari dosen itu apakah statusnya mahasiswa atau bukan. Kita juga tidak tahu apakah setelah tesisnya diujikan apakah lulus ataukah masih ada yang direvisi dan sebagainya. Jadi nomor 2 jawabannya yang B ya, Bandung teman-teman. Nah, beda lagi seandainya saya ganti dengan ini waktunya kita ganti ya premisnya ya. Misalnya eh, simpulannya menjadi dosen A bisa lulus dari program magister. Nah, itu akan berubah kemungkinannya menjadi kemungkinan benar. Karena kita cuma butuh satu validasi bahwa dosen itu adalah bagian dari mahasiswa. Begitu ya. Itu perbedaan antara mungkin benar mungkin salah. Kita sedang bahas kaji latih mandiri 4 ya. KLM 4 teman-teman. Kaji latih mandiri. Sudah dikerjakan kan ini ya? Yang hari ini dikerjakan KLM 4-nya PU1 dan PPU. Kita berangkat dari penalaran dulu baru nanti sisa waktunya untuk PPU. Baik, silakan berikutnya. Kira-kira nomor berapa lagi kah yang perlu dibahas, teman-teman? Sambil saya cari beberapa soal yang berpotensi
menimbulkan miskonsepsi ya. Tiga nih, nomor tiga. Baiklah, soal nomor tiga. Nah, ini juga ada beberapa yang kurang teliti menjawab tipe soal seperti ini sehingga jawabannya menjadi salah ya. Nomor tiga, sebuah produk dinyatakan layak edar jika, oke ada syarat ya. Jika itu adalah syarat, lulus uji kemampuan dari BPOM. Ah, lulus. Jadi syaratnya adalah lulus uji kemampuan BPOM dengan syarat administratif lain seperti label, izin, produksi atau pajak sudah terpenuhi. Produk M telah lulus uji kemampuan. Kesimpulannya, produk M adalah produk layak edar. Yang ditanyakan adalah kualitas kesimpulan tersebut. Nah, teman-teman kita harus teliti, harus jeli terhadap penggunaan konjungsi di dalam sebuah premis. Ini ada kata dengan itu berarti di sini sebagai penyerta ya. Artinya dapat kita pahami bahwa apa yang disyaratkan di sini label dan seterusnya itu adalah satu paket dengan uji BPOM. Artinya ketika satu produk sudah mendapatkan kriteria lulus uji kemampuan BPOM, yang syarat ininya administratif lainnya itu sudah terpenuhi karena sepaket. Karena ini penyerta. Berbeda dengan jika nih seandainya kata dengan itu diganti dengan dan. Nah, kalau diganti dengan dan berarti syaratnya jadi ada dua. Ini maksudnya menjadi dua syarat. Sementara di sini yang disampaikan adalah hanya satu syarat yaitu harus lulus uji keamanan. Karena sudah lulus uji keamanan BPOM, makanya dia masuk ke BPOM ya si produknya, itu berarti sudah memenuhi syarat yang lain yaitu label, izin dan sebagainya. Sudah sepaketan. BPOM itu adalah hasil akhirnya. Kalau begitu bagaimana kualitas kesimpulannya? Kualitas kesimpulannya adalah simpulan tersebut dapat dipastikan benar. Jawabannya yang C ya, dapat dipastikan benar karena udah sangat jelas. Syaratnya terpenuhi ya udah benar dong kesimpulannya ya. Begitulah soal nomor 2. Hati-hati penggunaan konjungsi. Lanjut soal nomor, oh maaf tadi nomor 3 ya. Boleh dicek teman-teman kira-kira berapa lagi kah yang perlu kita bahas? 4 saya lewat ya. 5 juga lewat. 6 saya lewat juga karena ini nggak banyak yang keliru. Tinggal teliti aja kali itu ya. 8. Nomor 2 tadi jawabannya yang B ya. Nomor 2 yang ini jawabannya. Nah, tipe soal ini sama dengan tipe soal yang waktu itu kalau teman-teman masih ingat kita pernah bahas tim sepak bola juara liga yang itu loh. Tim merah meraih skor tertinggi. Tim merah adalah juara. Nah, kita nggak bisa menyimpulkan karena maksudnya simpulan itu tidak benar karena kita nggak tahu tim merah itu adalah tim sepak bola atau bukan. Ini pun sama ya, nomor 2. Belum tahu apakah dosennya itu mahasiswa atau bukan ya. Gitu. Dosen A telah menyelesaikan ujian tertutup. Jadi kalau kita lihat hubungannya, tidak ada penghubung antara dosen ini dengan mahasiswa tadi ya. Kita belum mendapatkan informasi yang jelas apakah dosennya termasuk mahasiswa atau bukan, sehingga nilai kesimpulannya itu mengarah kepada yang kemungkinan salah. Karena ada dua hal yang perlu dilihat, ada pergeseran identitas dari mahasiswa ke dosen dan juga tentang waktu dari yang disampaikan di premis itu adalah syarat, sementara yang di dalam teksnya, di dalam simpulannya adalah lulusan itu berarti sudah ke hasil ya, sehingga bertentangan. Kalau bertentangan berarti salah, kemungkinannya salah. Seharusnya kan kalau benar itu memenuhi gitu, memenuhi konteks soal-soal apa?
syarat-syarat yang disebutkannya. Saya lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, ini juga masih ada beberapa yang keliru menjawabnya nih. Boleh dicek kembali teman-teman ini tentang beras putih. Masih ingat nggak nih jawabnya apa? Baik, mari kita bahas soal nomor 9. Manakah pernyataan yang paling didukung oleh informasi tersebut? Paling didukung berarti yang muncul duluan yang mana? Seharusnya kalau paling didukung ya, berarti pernyataan dulu baru ada teks gitu. Sehingga teksnya mendukung pernyataan. Yang dibahas dalam teksnya adalah beras putih berasal dari padi yang sudah dihilangkan sekam, bekatul, dan benihnya. Beras ini kemudian dipoles supaya tampilannya jadi lebih cerah. Nah ini, dipoles, putih, dan mengilat. Proses yang panjang ini membuat beras putih lebih tahan lama dibandingkan jenis beras yang lain. Rasa beras pun jadi pulen dan enak. Nah, teman-teman kalau kita fokus pada dipoles, ini kemungkinan arahnya ke negatif. Ternyata di bagian akhir rasa beras pun jadi pulen dan enak. Ini adalah positif. Jadi dipoles yang dimaksud mungkin maksudnya mengarah kepada yang alami ya. Bukan yang nakal-nakal, bukan yang curang-curang gitu, yang pakai obat-obat apa pewarna misalnya enggak. Bukan ke sana arahnya. Karena kalau pakai pewarna itu pasti ke kualitasnya juga berpengaruh. Nah, ternyata di polisi yang dimaksud itu mengarah kepada yang nilainya positif, yang bagus gitu. Karena bikin awet dan tahan lama juga kan. Nah, yang manakah yang paling didukung? Kita perlu mendampingi beras putih dengan lauk pauk yang sangat bergizi untuk tetap menjaga asupan nutrisi harian. Nah, pilihan A ngomongin nutrisi dan lauk pauk ya, lauk pauk nutrisi harian. Sementara di dalam teksnya itu bicara soal bagaimana beras itu bisa menjadi beras yang pulen dan enak, sehingga ini tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan lauk pauk. Varian beras pandan wangi akan sangat pulen setelah ditanak. Nah, ini dijelaskan oleh teksnya dan sebagainya, diolah, dipoles dan sebagainya sehingga jadi pulen dan enak. Nah, ini bisa jadi jawaban. Akibat proses yang panjang, kandungan gizi dari beras putih banyak berkurang. Nah, ini eh, tidak didukung ini mah ya, ini mah ditentang karena nilainya negatif. Padahal kan tadi nada dari teksnya adalah positif. Kalau yang C itu berlawanan sehingga udah pasti salah. Yang D, sekitar 82% sampel beras yang disurvei oleh Dinas Pertanian Jawa Barat pada September 2007 menggunakan pemutih. Nah, ini juga arahnya negatif, padahal dalam konteksnya adalah positif ya. Pemutih nih kalau dalam pilihan D, sementara dalam teks tadi kemungkinan adalah mengarah kepada alamiah. Lalu agar terlihat bagus, putih dan licin, produsen beras yang nakal. Nah ini juga nggak relevan, nggak ngomongin tentang didukung. Ini justru negasi ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah B. Varian beras pandan wangi akan sangat pulen setelah ditanak. Nah itu yang dijelaskan kenapa sih pulen dan ditanak. Karena dia mengalami proses-proses tertentu yang disampaikan di teksnya. Nah itu soal nomor 9 ya. Lanjut, saya pilihkan lagi soal nomor 17 ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ajuan nomor soal silakan disampaikan ya. Waktu kita untuk PU kurang lebih sampai dengan 14.45-an ya, sekira 15 menit atau 20 menitan lagi lah. Baiklah, soal nomor 17. Ketika cahaya matahari melewati prisma, cahaya putih akan terurai menjadi berbagai warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke, kita ngomongin cahaya ya di sini dalam teksnya dan ada kondisi waktu pada saat melewati prisma.
Tapi fokusnya kepada cahaya putih aja karena ini adalah inti kalimatnya. Cahaya putih terurai menjadi warna pelangi. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya putih tersusun dari berbagai panjang gelombang yang berbeda. Jadi, semua benda berwarna putih pasti terdiri dari seluruh warna pelangi. Ada kata pasti, ada kata semua. Manakah yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Coba, masih ingat nggak teman-teman jawabnya apa? Baiklah, teman-teman, nomor 17 ini jawabannya adalah yang C. Simpulan tersebut mungkin benar. Nah, kenapa benar? Karena begini, kita lihat dulu antara premisnya kan ada dua premis. Premis pertama adalah cahaya putih terurai menjadi berbagai warna. Yang kedua adalah cahaya putih tersusun dari berbagai panjang gelombang yang berbeda. Simpulannya, benda berwarna putih terdiri dari seluruh warna pelangi. Nah, kalau kita lihat dari simpulan ini, itu masih relevan. Ada kaitannya. Ada kaitan. Ditandai dengan apa? Dengan ini, warna putih dan warna pelangi. Tetapi ternyata kalau dilihat kok tiba-tiba ini ke semua sehingga klaim ini, simpulan ini adalah klaim yang prematur ya. Klaim yang terlalu cepat mengungkapkan bahwa oh kalau gitu semua benda yang berwarna putih pasti terdiri dari seluruh warna pelangi dong. Nah gitu. Sehingga karena sampelnya cuma satu, tiba-tiba disimpulannya terlalu menggeneralkan, kemungkinannya tidak pasti. Kebenarannya tidak pasti ya. Karena apa? Karena ada perbedaan kayak sama seperti tadi ya. Berubah dari mahasiswa ke dosen kan itu berarti menjadi kemungkinan kayak gitu. Tapi kemungkinannya mengarah kemana? Ke benar. Karena ada sesuai dengan apa yang dibahas di dalam teksnya. Meskipun yang tadi itu adalah cahaya, yang ini adalah benda. Jadi menganalogikan ya, menyimpulkan bahwa oh kalau setiap warna itu bisa terurai, maaf, setiap warna putih itu bisa terurai menjadi warna yang lain, warna pelangi, berarti benda pun dianalogikan seperti itu karena warna kan. Jadi tendensinya kepada warnanya. Gitu ya. Jadi karena perbedaan dari sampel tiba-tiba ke semua, inilah yang menyebabkan kesimpulannya ini menjadi kemungkinan karena nggak sama persis. Ini melampaui informasi yang tersedia, menyeluruh padahal informasinya cuma satu nih tentang cahaya aja, tidak mengarah ke semua benda. Berbeda dengan setiap benda yang berwarna putih, nah itu akan mengarah ke semua. Berikutnya ternyata kemungkinannya adalah benar karena sesuai dengan konteksnya. Yang putih itu terurai menjadi beberapa warna. Jawabannya yang C. Kalau yang pasti benar bagaimana? Kalau pasti benar, berarti simpulannya bernada begini. Cahaya putih, cahaya putih terurai menjadi berbagai warna, misalnya karena gelombang yang berbeda. Nah, itu akan simpulan pasti benar. Kalau pasti salah, mengingkari. Misalnya cahaya putih tidak terurai, itu mengingkari. Kalau tidak relevan, ngomongin hal yang lain, gak ada hubungannya sama sekali subjek predikatnya. Kalau data tidak dapat dinilai, nah ini tidak dapat dinilai itu, yang disebut informasi tidak cukup itu adalah tentang biasanya bicara soal syarat, sehingga memunculkan kekosongan data. Jadi kualitas simpulan yang tidak cukup itu adalah adanya kekosongan data, kekosongan informasi ya. Maksudnya gimana? Kalau yang tadinya ada, misalnya syaratnya ada tiga, ternyata cuma dipenuhi satu. Nah ini kita nggak punya informasi lain sehingga nggak bisa menyimpulkan. Kita butuh penegas yang lainnya. Itu. Jadi dengan sederhana teman-teman ini bisa melihat ke jenis silogismenya ya. Kalau bukan silogisme persyaratan berarti tidak mengarah kepada tidak cukup, informasi tidak cukup karena itu biasanya berbicara soal syarat. Ada beberapa syarat yang disampaikan. Nah, itu nomor 17. Jawabannya adalah yang C. Dan ini sepola dengan 20. Kita ke 20 ya. Baik, soal nomor 20 ini juga sama ya. Sama.
Ada premis yang spesifik menyampaikan informasi bahwa tanaman yang ditanam di tempat gelap tumbuh lebih cepat memanjangkan batangnya dibandingkan tanaman yang ditanam di tempat terang. Hal ini terjadi karena hormon auksin bekerja lebih aktif dalam kondisi minim cahaya untuk mencari sumber cahaya. Oke, ini tipenya sama dengan yang tadi yang sebelumnya. Semua tanaman yang tumbuh cepat pasti kekurangan cahaya. Nah, ada pasti. Jadi ada klaim yang terburu-buru, padahal cuma ada satu sampel, tetapi digeneralkan langsung begitu saja. Sehingga kualitas simpulannya nomor 20 ini adalah mungkin benar. Sama jawabannya dengan yang tadi ya. Mungkin benar, karena alasannya tadi sama. Ada spesifik premisnya tiba-tiba ke semuanya. Kalau yang pasti benar itu misalnya beberapa tanaman yang tumbuh cepat kekurangan cahaya. Nah, itu adalah pasti benar. Karena ini tiba-tiba jadi semua dan pasti, jawabannya menjadi mungkin karena melampaui informasi yang tersedia di dalam premisnya. Begitu ya barangkali teman-teman untuk soal nomor 20. Masih adakah PU-nya? Apabila masih ada yang perlu dibahas, ini tadi saya pilihkan beberapa soal yang kebanyakan ini masih keliru. Tidak adakah soal lain yang perlu kita bahas? Jika tidak, saya akan beranjak ke pengetahuan dan pemahaman umum ya, teman-teman ya. Tadi hanya 5 soal yang kita bahas. Oke, silakan ke PPU ya. Siapkan dianalisis kembali. Barangkali ada yang diajukan soal nomor berapa yang perlu kita bahas, akan kita bahas. Sambil saya cermati juga ini kira-kira nomor berapakah yang masih ada teman-teman yang keliru dalam menjawab tipe soal tersebut. Silakan ya, sambil saya analisis soal-soal yang mungkin perlu dibahas. Teman-teman juga sambil melihat kembali manakah soal yang berpotensi menimbulkan salah paham ya. Silakan. Nomor 7. Oke, baik ya. Nanti kita cek nomor 7. Barangkali masih ada teman-teman, silakan. Nomor berapa lagi kah? Sambil saya juga mengamati ya. Kita ke soal nomor 7 terlebih dahulu. Yang ditanyakan, oh baiklah, soal nomor 7 ya. Mari kita bahas soal nomor 7. Ya, betul ini menjadi salah satu soal yang di KLM 4 ini banyak yang keliru ya menjawabnya. Oke, yang ditanyakan di dalam soal nomor 7 ini adalah apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah. Baiklah, teman-teman, kita ingat kembali bahwa syaratnya sebuah paragraf itu padu ya dan utuh. Maaf, kita bicara soal paragraf dulu secara umum deh. Syaratnya paragraf itu adalah dua. Satunya adalah kohesi, yang keduanya adalah koherensi. Kohesi itu adalah padu. Sementara koherensi itu adalah hubungan antar kalimat. Nah, kepaduan sebuah paragraf itu dapat dilihat dari unsur pembangunnya. Jadi, bagaimana caranya nih biar paragrafnya padu? Nah, itu berarti nanti lihat ke unsurnya. Biar padu, paragraf itu harus lihat unsurnya ya. Harus ada yang namanya kalimat utama. Jadi cirinya, maaf, sebelum ke kalimat utama harus ada gagasan nih. Nah, cirinya padu itu gagasan. Disebut padu kalau gagasannya sama. Kalau gagasannya udah berubah, berbeda, berarti namanya tidak padu. Kayak gitu. Yang kedua, harus koherensi. Nah, koherensi itu ditandai dengan adanya hubungan.
kita bisa mengetahui hubungan antar kalimat itu dengan mengidentifikasi mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Makanya bisa tahu hubungannya kan, yang mana yang menjelaskan, yang mana yang bisa berdiri sendiri. Nah, kalimat penjelas ini punya ciri nih, punya piranti ya, penanda. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan. Jadi ada kata-kata yang diulang di dalam kalimat berikutnya. Misalnya kalau di sini ngomongin iklim, nah di berikutnya ada kata iklim, iklim, iklim. Ini namanya repetisi. Lalu yang kedua adanya konjungsi. Adanya konjungsi. Konjungsi itu eh, ini, misalnya selain itu adalah konjungsi ya. Lalu yang ketiga adalah kata rujukan. Kata rujukan itu berarti sebagai penanda hubungan dengan kalimat sebelumnya ya. Itu hubungan antar kalimatnya seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita lihat kalimatnya kan ada 8 kalimat. Kalau dilihat secara maknanya nih, perubahan iklim global menimbulkan berbagai dampak. Menimbulkan berbagai dampak. Nah, dampak ini yang dijelaskan di bagian berikut. Ternyata dampak ini yang dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya adalah meningkatnya suhu bumi, perubahan iklim memicu perubahan pola cuaca, kemudian banjir, kekeringan. Masuklah kalimat 5. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan tindakan nyata dari seluruh negara di dunia. Nah, teman-teman banyak yang terjebak dengan kata ini. Kata ini memang adalah salah satu dari piranti kata rujukan ya, yang dia sifatnya merujuk ke bagian yang lainnya, yang sebelahnya. Tapi bukan berarti ini tidak bisa menjadi awal paragraf. Karena fokus nomor 5 ini, kalimat 5 ini adalah pada ini diperlukan tindakan nyata dari seluruh negara dunia. Gitu. Sementara untuk mengatasi masalah ini, nah kenapa digunakan? Itu hanya sebagai penanda hubungan dengan paragraf sebelumnya. Jadi bisa kita ganti nih, kata ini tuh mengarah kemana? Ke bagian yang sudah disebutkan di kalimat 1 sampai dengan 4 kan? Ke masalah atau ke dampak yang sudah disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Dan ternyata ini yang disampaikan pada kalimat 7, 6, 7, 8. Ini bicara soal ini, tindakan nyata. Jadi lebih spesifik penjelasnya lagi. Seperti itu ya. Kalau dilihat, ternyata kebanyakan yang keliru itu gara-gara ada kata ini. Terpaku ke kata ini, oh berarti dia nempel dong dengan kalimat 4. Enggak juga teman-teman, karena ternyata kalimat 7 itu, kalimat 6 itu, penggunaan energi fosil harus dikurangi dan digantikan dengan energi terbarukan. Kerjasama internasional sangat penting. Nah, mau menjelaskan yang mana kalimat 6, 7, 8 ini kalau kalimat limanya nggak ikut ke paragraf kedua. Gitu maksudnya. Karena ternyata eh, kalimat utama pada paragraf kedua adalah ini diperlukan tindakan nyata. Yang seperti apa sih tindakan nyatanya? Ya ini yang pertama adalah penggunaan energi fosilnya dikurangi, yang berikutnya adalah harus ada kerjasama. Terus yang berikutnya, jika tidak, dampak perubahan iklim akan memburuk gitu ya, efek lainnya. Begitu kiranya ya. Sehingga kalimat 5 ini ternyata ikutnya kepada paragraf kedua. Karena justru dia sebagai inti atau sebagai kalimat utama dari paragraf tersebut. Buktinya kalimat 6, 7 adalah perincian dari tindakan nyata yang disebutkan di dalam kalimat kelima. Jadi tidak terfokus pada kata ini karena nggak masalah kok kalimat 5 ini kalau kita hilangkan untuk mengatasinya. Kan itu sebagai keterangan aja. Keterangan hanya memperluas kan. Intinya adalah diperlukan tindakan nyata yang diuraikan oleh kalimat 6, 7 dan berikutnya. Itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kebanyakan pilih yang D karena berfokus kata ini itu
Katanya terikat, enggak ya, tidak terikat. Karena meskipun dia berada di sini, di bagian paragraf kedua, tetap kok rujukannya pada hal yang sama pada kalimat satu 2 3 dan 4. Seperti itu ya. Itu untuk soal nomor 7. Barangkali ada yang perlu dibahas lagi. Bagaimana teman-teman? Coba deh kalau kita ke sini. Justru kalau kalimat 5 ini ikut ke paragraf satu, kasihan dia sendirian ngomongin solusi, ngomongin penyelesaian. Padahal satu 2 3 4-nya bicara soal dampak. Kan jelas nih. Kalimat satu menimbulkan berbagai dampak. Apa aja sih dampaknya? Satu adalah meningkatkan suhu. Dua adalah perubahan iklim. Yang ketiga adalah banjir, kekeringan, dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan tindakan nyata. Kasihan dia ngomongin tindakan nyata sendirian gitu. Sehingga yang tepat adalah di bagian paragraf berikutnya karena sudah beda gagasan, sudah bahas tentang tindakan nyata. Bahkan menjadi paragraf pembuka paragraf nih kalimat 5 ini ya. Begitu soal nomor 7. Apakah bisa dipahami atau masih ada yang perlu didiskusikan? Silakan ya. Yuk kita ke soal nomor 8 ya berikutnya ya. Baik, kalimat. Soal nomor 8 ya. Ungkapan tindakan nyata dari seluruh negara di dunia pada kalimat 5 ini gimana nih? Disempurnakan menjadi ungkapan tindakan nyata, diperlukan tindakan nyata. Ada masing-masing membentuk predikat baru ya, diperlukan tindakan nyata. Oke, teman-teman, kita lihat di sini, kita langsung spesifik aja ke konteksnya ya. Sebenarnya ini memang agak tidak masuk akal secara struktur karena ada diperlukan harusnya pelengkap ya, diperlukan pelengkap. Ternyata si pelengkapnya itu membentuk predikat-predikat yang baru. Kalau setiap pilihan ini bicara soal membentuk predikat baru. Negara di dunia harus segera mengambil gitu kan, segera mengambil. Terus diharapkan segera bertindak, diharapkan segera bertindak. Lalu ini harus diambil segera kan predikat-predikat ya. Lalu yang D juga sangat diperlukan. Lalu yang E mengambil tindakan. Nah, padahal kata diperlukan sendiri sebagai predikat. Nah, kalau begitu kita abaikan dulu fungsi predikatnya. Kita cari yang paling logis dari setiap opsi yang ada di sini untuk mengatasi masalah ini. Nah, teman-teman, di dalam kalimat 5 ini, sebentar saya tampilkan dulu kalimatnya aja ya biar enak kita coret-coretnya. Oke, kembali ke ini soalnya. Untuk itu kan keterangan, keterangan. Terus muncul diperlukan tindakan nyata, predikat subjek. Sebenarnya udah enak sih diperlukan tindakan nyata. Terus kalau misalnya diubah, mana sih yang paling logis? Yang paling logis ya. Teman-teman, ketika kita mengubah ini, tadi kan sudah kita bahas, ada predikatnya udah ada sebenarnya, tapi ternyata eh, membentuk predikat-predikat baru. Jadi kemungkinan maksudnya ungkapan diperlukan tindakan gitu. Jadi kurang nih, kurang terbawa. Tapi oke lah, nggak apa-apa kita abaikan aja. Kita fokusnya ke sini, tindakan nyata ya. Kita lihat fokus yang ingin disampaikan oleh penulis kira-kira ke mana nih subjeknya ya. Jadi kita mencari subjek. Kira-kira S-nya apa? Subjeknya apa? Untuk mengatasi, siapa sih yang mengatasi? Seharusnya kan punya peran, punya pelaku nih. Siapa yang mengatasi itu? Pelaku. Punya pelaku. Berarti kemungkinan pelakunya adalah negara. Negara kan kemungkinan pelakunya. Sehingga tidak mungkin tindakan nyata menjadi subjek di dalam kalimat ini. Kan kalimat 5 ini nggak ada diawali dengan keterangan nih. Keterangannya merupakan kata ini, predikatnya diisi oleh kata aktif transitif. Berarti aktif nih dengan ditandai dengan me. Kalau gitu, secara kelogisan, bentuk subjeknya juga harus me juga. Karena ini subjeknya sama. Sama kayak gini, saya analogikan ke kriteria contoh kalimat yang sangat sederhana. Untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi keluarga, ayah
bekerja keras. Nah, kan kita punya keterangan ya di kalimat ini. Ada keterangan, ini adalah keterangan berupa anak kalimat. Kenapa anak kalimat? Karena dalam keterangan ini bisa diuraikan lagi konjungsi, untuknya konjungsi, menghadapinya adalah predikat, menghidupinya adalah predikat, keluarganya adalah objek. Subjek utamanya adalah ayah. Ayah bekerja keras, ayahnya subjek, bekerja kerasnya predikat satu. Ini predikat dua. Oke, di dalam keterangan ini kan sebagai anak kalimat, dia tidak punya subjek. Bukan berarti nggak ada, ini tuh ada sebenarnya. Awalnya dari dua kalimat. Kalimat satunya ayah bekerja keras, kalimat duanya ayah menghidupi keluarga. Kalau digabungkan, logis dihilangkan salah satunya. Karena ayah itu sama-sama sebagai subjek sehingga cukup satu saja dituliskan pada klausa utamanya. Itu ya yang harus teman-teman pahami. Jadi kalau begitu bagaimana? Nah, itu yang kita butuhkan pada kalimat 5. Ternyata di dalam klausa bawahannya sudah ada predikat yang diisi oleh kata kerja aktif transitif atau kata kerja yang butuh objek. Kalau kata kerjanya aktif berarti butuh pelaku. Nah, pelakunya yang paling mungkin apa yang berperan sebagai subjek ya. Jadi subjeknya akan sama dengan subjek yang hadir di sini. Ini nggak logis nih di kalimat 5. Subjeknya tindakan nyata mengatasi masalah. Enggak, tindakan nyata itu kan nggak bisa, tindakan itu nggak bisa mengatasi gitu kan. Tindakan itu tidak bisa berlaku seperti manusia gitu. Tidak menjadi peran pelaku di sana sehingga perlu diubah, perlu diperbaiki dengan cara mengubah kelogisannya biar pelakunya hadir yaitu harus negara. Kalau gitu yang mana? Yang paling mungkin adalah yang A, yang B, dan yang E. Eh, C, D-nya kita abaikan karena itu sama-sama tindakan nyata. Begitu ya, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian di antara A, B, dan E, manakah yang paling tepat? Negara-negara di dunia harus segera mengambil. Nah, baru kita lihat predikatnya. Setelah kita tahu subjeknya kemungkinannya negara, lihat predikatnya. Nggak bisa berubah. Harus senada dengan diperlukan. Negara-negara di dunia harus segera mengambil tindakan nyata. Diharapkan segera bertindak nyata. Nah, diharapkan kan solusi kan ini. Solusi. Diharapkan itu masih ya udah nggak masalah kalaupun enggak gitu. Ini cuma harapan kok, cuma opini. Beda dengan yang AA itu tegas, harus mengambil. Itu senada dengan kata diperlukan. Lalu yang E bagaimana? Negara-negara di seluruh dunia perlu mengambil tindakan nyata segera. Negara-negara di seluruh dunia karena udah ada negara-negara ya di seluruh dunia, ya udah di dunia gitu, negara-negara di dunia kan udah menyeluruh ke negaranya sehingga terjadi pemborosan. Perlu mengambil tindakan nyata segera. Ini yang melemahkannya ya di seluruh dunia untuk opsi yang E. Makanya jawabannya untuk soal nomor 8 adalah yang A. Ini lebih logis dibandingkan dengan B dan E. Begitu kiranya soal nomor 8. Bagaimana teman-teman bisa dipahami kah? Jadi penting ya, ketika kita ingin mengubah satu klausa, lihat karena itu adalah klausa utama, lalu ada klausa bawahannya itu harus senada. Gak mungkin gak paralel ya. Nanti kalimatnya malah tidak jadi efektif. Baik, itu 8. Nomor berapa lagi kah kira-kira yang perlu kita bahas? Saya coba ke ini, soal nomor 19 ya. Soal nomor 19. Kalimat tidak baku pada bacaan di atas adalah pertama, saya tegaskan teman-teman, kalimat tidak baku itu hati-hati, tidak terbatas pada kata baku. Jadi jangan salah memahami konteksnya, mencari kata yang nggak baku yang mana ya. Nah, gitu. Jadi harus dilihat secara luas. Tidak baku itu beda dengan kalau pertanyaannya kata tidak baku gitu. Karena ini kalimat, nah berarti kita berlakukan sebagai kalimat. Kalimat tidak baku itu sama dengan kalimat tidak efektif. Ya, berarti ini tidak efektif.
Nah, kalau bicara soal tidak efektif, kita ingat kembali ketentuan-ketentuan dalam kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama adalah lihat dari strukturnya. Strukturnya itu biasanya yang pertama terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, ejaannya harus benar. Yang ketiga adalah diksinya tepat. Lalu yang keempat adalah berbentuk paralel. Itu dari struktur. Yang kedua, kalimat efektif dilihat dari isi. Isinya adalah harus logis dan juga tidak boleh ambigu. Tidak ambigu ya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kata. Penggunaan kata itu tidak boleh mubazir dan pleonasme. Penggunaan kata adalah tidak mubazir dan tidak pleonasme. Tidak sama, tidak mubazir ya. Tidak. Yang kedua adalah tidak boleh pleonasme. Oke, kembali ke sini. Hmm, biasanya teman-teman yang kita harus lihat terlebih dahulu adalah subjek predikatnya. Kenapa subjek predikatnya? Karena subjek predikat itu adalah unsur paling utama yang membangun sebuah kalimat sehingga kalau kalimatnya tidak utuh subjek predikatnya berarti bermasalah, tidak efektif nantinya. Seperti itu. Dan itu akan terlihat sangat jelas ya subjek dan predikat. Nah, nomor 19 ini jawabannya adalah kalimat kedua. Sebenarnya kalau dilihat dari subjek predikat, kita lihat ya. Jadi dari struktur nih yang diutamakan. Mentalitas inlander ini adalah subjek, tidak hanya mewabah predikat di kalangan bawah, dialami juga oleh, nah predikatnya ada dua ya, dialami, mewabah dan dialami gitu. Mewabah dan dialami. Ternyata kalimat-kalimatnya ini dari segi strukturnya sudah tidak eh, apa namanya tidak pas gitu. Subjek predikatnya oke lah ada. Ternyata ada ejaan yang salah misalnya elit, harusnya kan elite. Terus tidak paralel. Di sininya kan mentalitas inlander ini tidak hanya mewabah, yang keduanya adalah dialami. Harusnya kan mewabah mengalami gitu ya. Tapi kalau kita paksakan mewabah di kalangan rakyat bawah, dialami juga oleh para pemimpin, mengalami eh, berarti jangan pakai kata dialami biar bentuknya sama gitu. Misalnya diganti dengan merambah juga ke kalangan para pemimpin elit politik. Nah, merambah, mewabah dan merambah kan logis ya, ada bentuk Nah, selain itu, ternyata ada diksi yang kurang tepat sehingga membuat tidak paralel. Di sini kita lihat ada penggunaan tidak hanya. Teman-teman ingat, ini ingat baik-baik, ini salah satu yang sering muncul, diingat-ingat saja sudah pasti jawabannya kalau ada kata tidak hanya pasti mengarah kepada tetapi juga ya. Kalau masih ingat, mungkin saya pernah bahas ada yang namanya konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu adalah konjungsi yang harus berpasangan, jadi nggak boleh beda pasangannya, harus dengan apa jodohnya masing-masing gitu ya si pasangannya nggak boleh berbeda nih. Apa saja? Di antaranya yang sering muncul adalah kata tidak itu berpasangan dengan tetapi. Kata bukan berpasangan dengan melainkan. Terus kata baik berpasangan dengan maupun entah berpasangan dengan entah. Nah, teman-teman boleh diingat. Tidak, tidak pasangannya dengan tapi. Bukan pasangannya dengan melainkan. Lalu baik pasangannya dengan maupun entah pasangannya dengan entah. Sebetulnya banyak lagi ya, cuma ini yang sering muncul. Terutama ini dua poin ini tidak tetapi bukan melainkan ini sangat sering muncul.
Nah, kelompok konjungsi ini, dua konjungsi ini adalah dua konjungsi ini adalah pasangan yang tetap ya. Jadi nggak boleh ganti nih pasangannya misalnya tidak dengan melainkan. Nah, itu salah. Kalau tidak dengan melainkan salah ya. Bentar. Jadi harus dengan tetapi. Menyatakan apa? Menyatakan pertentangan. Tidak tetapi, bukan melainkan menyatakan pertentangan. Namun hati-hati ketika di sebelahnya ada tidak hanya, harus ditambah dengan juga. Tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan juga. Nah, kalau sudah ada ini juga berarti maknanya penambahan. Kalau yang tadi pertentangan, kalau yang ini penambahan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kemudian yang harus dipahami adalah penggunaannya tidak sembarang begitu saja secara bebas bisa bergantian. Tidak. Meskipun sama-sama menyatakan penambahan atau sama-sama menyatakan pertentangan, ternyata penggunaannya tidak boleh bergantian begitu saja. Karena tidak hanya dan tetapi itu hanya boleh ketemu dengan kata kerja atau kata sifat. Jadi tidak tidur misalnya, tidak tidur, tidak cantik. Nah, gitu. Terus bukan itu hanya boleh bertemu dengan kata benda. Bukan ibu. Nah, ibu kan kata benda. Begitu ya penggunaannya ya. Nah, ini di kalimat dua ini ada yang salah. Seharusnya kalau ada tidak hanya berarti sebelahnya tetapi juga tadi apa merambah ke kalangan para pemimpin elite politik. Gitu ya. Itu jadi kesalahannya karena hal-hal tersebut. Kalau kalimat 5 subjek predikatnya yang mana? Oke, kalau kalimat 5 mana subjek predikatnya? Akibatnya selalu minder dan banyak kemunduran. Nah, predikatnya adalah selalu minder. Predikat satu dan predikat duanya banyak kemunduran. Di sini tidak ada subjek ya, tapi bukan berarti nggak ada. Ada subjeknya hanya melesat. Nih ya, eh yang dibahas di sini, siapa yang selalu minder yang dibahas pada orang-orang yang ada di sini. Bangsa ini sering dihinggapi mental illness bangsa kan. Karena kayak tadi ini, kayak tadi yang mana ya yang saya, nah ini, kayak ini ya, seperti ini. Jadi bukan berarti nggak ada subjeknya. Ini ada subjeknya yaitu harusnya bangsa, tapi karena subjeknya sama dengan yang sedang dibahas sehingga tidak dituliskan. Lebih bagusnya dituliskan sih biar lebih pas ya. Tetapi ketika itu terjadi seperti pada kalimat 5, loh kok subjeknya nggak ada? Bagaimana dengan struktur yang ada pada baris pertama ini? Itu tidak masalah selama eh, ternyata bisa diterima. Minimalnya ada predikat ya. Jadi salah satu penggerak kalimat itu adalah predikat. Misalnya gini, pulanglah, pulanglah. Saya tulis pulanglah, tanda seru. Akan lebih bermakna dengan misalnya kamu, tanda seru. Saya tidak paham, saya yakin juga teman-teman tidak paham ketika cuma baca kamu tanda seru. Ini maksudnya apa? Padahal dia cuma subjek ya. Pulanglah, pulanglah. Ini padahal cuma predikat. Tapi lebih dipahami, lebih bermakna dibandingkan dengan kamu. Nah, jadi kalau ditanya yang paling penting antara subjek dan predikat, yang menggerakkan kalimat itu yang mana? Jawabannya adalah predikat. Makanya kalimat 5 masih diterima karena subjeknya bukan nggak ada, sebenarnya ada, yaitu bangsa. Cuma karena bangsanya itu dibahas dan sama-sama menjadi subjek, jadi tidak hadir di sini. Tetapi alangkah lebih baiknya dihadirkan. Nah, bagaimana nih kok yang 5 nggak bisa kita pilih karena di kalimat 2 kesalahannya lebih fatal. Seandainya kalimat 2 baik-baik saja, tidak ada masalah, barulah boleh kita pilih kalimat kelima. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, terutama secara kondisional. Predikat itu masih dibolehkan, kalimat itu masih dibolehkan hanya berisi predikat karena memang ada kalimat minor namanya, yaitu kalimat yang terdiri dari predikat saja dengan penjelasan seperti tadi. Bukan berarti predikatnya tidak ada hanya melesat. Begitu ya. Terus kalau dibandingkan dengan kalimat dua, kesalahannya lebih banyak di kalimat dua. Kalimat dua tadi tidak paralel, kemudian elitnya, EYD-nya salah, harusnya elite. Begitu kiranya untuk soal nomor 19. Apakah masih ada pertanyaan? Boleh ya disampaikan teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau pernyataan,
Nah, jika belum, saya lanjutkan lagi ya. Barangkali kita masih bisa bahas satu atau dua soal lagi ya, sampai dengan 15.35 kan? Boleh barangkali ada permintaan nomor berapa PPU-nya? Silakan disampaikan untuk kita bahas. Karena tadi kita bahas pola kalimat, saya coba tampilkan soal nomor 6. Ini bicara tentang pola kalimat juga. Baik, soal nomor 6. Kalimat batik juga digunakan sebagai seragam resmi di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat. Baiklah, mari kita cek teman-teman. Batik adalah subjek, digunakan adalah predikat, sebagai adalah pelengkap. Masih ingat ya, kenapa disebut pelengkap, kenapa bukan objek, kenapa bukan keterangan? Karena predikatnya diisi oleh bentuk di itu kata kerja aktif, maaf, kata kerja pasif ya, sehingga dia tidak membutuhkan objek. Karena yang butuh objek itu adalah kata kerja aktif transitif. Kalau pasif berarti tidak butuh objek. Tapi kehadiran seragam itu adalah penting sehingga dinamakanlah pelengkap. Nah, ini bagaimana? Kita cari saja yang sama, harus SPPL. Kalimat satu. Batik sebagai warisan budaya Indonesia adalah subjek, telah mendapat adalah predikat, pengakuan dunia adalah objek. Jadi kalimat satu SPO. Kalimat dua. Sejak UNESCO bla 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 sebagai warisan, sejak UNESCO oke lah. Ini dari kata sejak sampai 19 adalah keterangan. Batik populer, batiknya adalah subjek, populernya adalah predikat, di kalangan masyarakat Indonesia adalah keterangan. Jadi S, P, K. Kalimat ketiga. Awalnya, nah awalnya gimana? Ini masuk dalam pola kalimat nggak sih? Lihat posisinya. Posisinya berarti di awal, terus apa? Diakhiri tanda baca koma. Artinya kata awalnya ini dianggap sebagai konjungsi. Karena cirinya konjungsi antar kalimat seperti itu. Diakhiri tanda baca koma awalnya, namun dengan demikian, nah itu pakai koma, koma, koma. Kalau gitu bagaimana? Berarti ini tidak masuk dalam strukturnya. Kita mulai dari kata batik. Batik adalah subjek, hanya dikenakan adalah predikat, pada acara adalah keterangan. Jadi kalimat tiga itu SPK. Bagaimana dengan kalimat 6? Kalimat 6, keberhasilan batik adalah subjek, diakui, oh maaf, maaf, maaf. Belum selesai ternyata frasa. Keberhasilan batik diakui dunia adalah subjek, tidak terlepas adalah predikat, dari upaya adalah tidak terlepas dari upaya pelestarian. Pelengkap ya ini ya. SPPL tidak terlepas dari upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, SPPL benar karena meskipun ada kata dari di sana mengarah kepada harus, kehadirannya harus tidak terlepas apa gitu kan. Bentuknya kan terikat gitu dengan makna tidak terlepas. Begitu? Lalu
Yang kalimat 8, perlunya kesadaran dari masyarakat, perlunya perlunya kesadaran dari masyarakat untuk terus melestarikan dan menggunakan batik sebagai identitas. Perlu, perlunya, perlunya. Subjek saja, nggak bisa. Jawabannya yang DS people. Keberhasilan batik diakui dunia adalah subjek tidak terlepas dari upayanya. Oke, itu nomor 6 ya, teman-teman. Jawabannya adalah kalimat ke-6. Nomor berapa lagi kah yang mungkin perlu kita bahas? Nomor 12. Hubungan kata penggunaan dan kata energi sama dengan hubungan kata implementasi dengan kata. Nah, energi itu penggunaan energi ya. Jadi kalau kita cari maknanya mengarah kepada penggunaan energi. Maaf ya teman-teman, ini sayangnya sedang terkendala suara jadi banyak kemuyutnya. Kata penggunaan energi itu memiliki hubungan kata yang sama dengan implementasi apa. Jadi kalau kita rujuk ke kalimatnya kan mengarah kepada penggunaan energi ya. Penggunaan energi, jadi proses digunakannya energi itu akan sama dengan implementasi apa. Nah, kalau gitu kita harus lihat kira-kira mana kata yang cocok untuk diberi tindakan implementasi. Sama kayak energi. Energi itu cocok ya diberi tindakan penggunaan, diberi makna penggunaan. Implementasi apa nih kira-kira? Strategikah, proseskah, metodekah, kebijakankah, atau rencanakah? Nah, ternyata nomor 12 ini jawabannya adalah yang strategi, implementasi. Strategi itu diimplementasikan atau dipraktikkan atau dijalankan, bukan dijalankan ya, dipraktikkan gitu, dilaksanakan. Sementara proses implementasi proses enggak lah. Proses itu bukan sesuatu yang misalnya kayak tadinya ada sebuah teori terus diterapkan itu. Terus dicoba. Nah, itu strategi cocok. Tapi kalau untuk proses enggak. Kalau metode rencana, metode itu cara-cara ya. Cara rencana itu mirip dengan strategi, tetapi rencana itu tidak selalu berupa strategi. Ini hanya rancangan saja. Jadi kata yang lebih cocok itu adalah kata strategi. Kalau rencana itu kan hanya sekadar perancangan, sementara strategi itu hubungannya dengan hal yang lebih lagi maknanya misalnya untuk mengatasi masalah dibutuhkan strategi gitu, strategi diimplementasikan. Nah, sementara kalau rencana itu ya udah rencana secara umum aja. Jadi strategi itu ada dalam rencana, tapi rencana tidak selalu sama dengan strategi. Karena bisa jadi rencana bukan strategi ya, kayak rencana biasa aja. Saya hari ini rencananya berangkat ke Bandung. Nah, untuk menghindari macet, saya punya strategi ini. Strateginya adalah saya menggunakan jalur alternatif. Nah, gitu maksudnya ya, perbedaan rencana dan strategi. Kalau kebijakan nggak cocok nih ditambah dengan implementasi. Karena kebijakan itu bukan diimplementasikan. Kebijakan itu dijalankan atau diterapkan. Bukan dipraktikkan ya. Ini lebih kepada praktik. Praktik strategi pembelajaran. Jawabannya adalah yang A, kata strategi. Begitu kiranya teman-teman untuk soal nomor 12. Yang mana lagi perlu kita bahas? Baiklah, soal nomor 13. Bentukan pada kata kesehatan dalam kalimat satu, kesehatan dan pola makan memiliki hubungan yang sangat erat. Kesehatan, kesehatan dan pola makan. Nah, ini adalah eh, bermakna perihal. Jadi bentuk kean ya teman-teman. Bentuk kean itu biasanya maknanya membentuk apa aja. Bisa jadi hal, bisa jadi proses, bisa jadi tempat ya, tempat. Nah, tapi hal ini bisa jadi ke mana-mana lagi arahnya. Bisa ke pemilikan,
bisa perihal tentang keadaan, ya, bisa juga ke hal biasa gitu, ke perihal biasa aja, bukan ke keadaan atau kondisi ya. Bagaimana dengan kata kesehatan? Nah, kata kesehatan ini itu mengarah kepada makna hal yang berhubungan dengan kondisi itu. Kesehatan dan pola makan, nah ini kan kondisi sehat maksudnya. Kondisi sehat dan pola makan memiliki hubungan yang sangat erat. Kondisikan kemandirian anak itu perihal, tapi perihalnya perihal apa? Perihal kepemilikan. Kepemilikan ya, kemandirian yang dimiliki oleh anak, sikap mandiri yang dimiliki oleh anak itu kan maknanya, sehingga yang A itu salah. Lalu yang B, keseimbangan dalam hubungan sosial sangat penting untuk kebahagiaan. Keseimbangan, kebahagiaan, kayaknya keseimbangan ya. Keseimbangan ini maknanya adalah kondisi ya, kondisi yang seimbang berhubungan dengan kondisi bahagia. Kebutuhan itu perihal yang dimiliki ya seseorang. Kalau kebersihan lingkungan sekitar sangat memengaruhi kesehatan. Nah, ini nomor D ini, pilihan D ini bukan ke kesehatan, udah pasti bukan ke kesehatan, pasti ke kebersihan. Karena kalau udah kesehatan jadinya soalnya nggak bagus begitu ya. Jadi yang dimaksud itu adalah kebersihannya. Nah, kebersihan di sini ternyata berbeda dengan kesehatan. Tidak mengarah kepada hal kondisi, melainkan mengarah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan lingkungan yang bersih gitu. Jadi perihal perihal yang terakhir, yang hal yang berhubungan dengan lingkungan yang bersih, bukan ke keadaan atau kondisi. Lalu kemampuan berhubungan dengan kepemilikan. Sehingga nomor 13 ini jawabannya adalah yang Bandung. Keseimbangan sama dengan kesehatan. Begitu ya. Lalu soal nomor 14. Kata baku dalam kalimat 5. Ternyata di kalimat 5 nggak ada kata baku sehingga kita hilangkan saja. Kita lihat kata ini sebagai bentuk sendiri ya. Jadi tidak berhubungan dengan paragraf. Baiklah teman-teman, ini untuk soal nomor 14. Kata baku nih di dalam kamus, di dalam KBBI itu jumlahnya ada 3. Ada baku yang mengarah kepada misalnya bahan baku, ada baku yang mengarah kepada makna kata baku, ada baku yang mengarah kepada saling. Misalnya baku hantam. Nah, kalau gitu kata baku kemungkinannya kemana? Nah, bahan baku artinya adalah bahan pokok. Kata baku, kata yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar yang sudah diatur. Baku hantam, ini kan baku hantam ya, maknanya saling. Baku hantam, maknanya adalah saling. Ternyata di pilihan cuma ada standar, jawabannya adalah yang D. Baku itu akan sama maknanya dengan kata standar. Kenapa dasar? Nah, hati-hati ya, bedakan kata baku, maaf, bahan baku dengan bahan dasar. Kalau bahan baku tuh bahan pokok, jadi bahan-bahan utama yang wajib hadir gitu. Bahan utama. Kalau bahan dasar tuh bahan yang sebelum diolah. Sebelum diolah. Bahan baku bisa jadi bahan dasar, bisa jadi juga bukan bahan dasar. Contoh, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng ini bahan bakunya adalah nasi, tapi bahan dasarnya adalah beras. Itu ya, itu perbedaan antara pokok dengan dasar.
Sehingga jawabannya adalah yang standar karena mengarah kepada bentuk yang ini mungkin ya kata baku, kata yang sesuai dengan standar atau kaidah pokok dasar. Begitu kira-kira untuk soal nomor 14 ya. Kata misalnya contoh lain apa ya? Meja. Bahan bakunya adalah potongan kayu atau kayu yang sudah dipotong. Oke. Sementara bahan dasarnya adalah kayu. Itu bedanya ya. Jadi kayu itu maaf, bahan dasar itu bahan yang betul-betul belum mengalami proses, sementara bahan baku itu adalah bahan utamanya. Begitu. Kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas untuk soal PPU ya. Kalau masih ada yang perlu disampaikan, dibahas dari soal-soal yang ada di KLM 4 untuk PPU silakan disampaikan. Masih ada waktu sekira 4 menitan lagi sambil saya persiapkan ini catatannya untuk dikirimkan di kolom chat ya, biar bisa teman-teman pelajari kembali.